Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dioningsi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu protista mirip tumbuhan. Disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang. Kita akan bicarakan ciri, sifat, dan struktur dari tubuh alga. Alga merupakan tumbuhan talus, artinya akar, batang, dan daunnya tidak jelas. Kita sebut dengan talopita. Kemudian ada yang uniseluler bersel satu atau multiseluler bersel banyak. Kemudian dinding selnya tersusun atas zat selulosa. Selain klorofil, terdapat pigmen lain seperti xanthofil, karoten, phycoerythrin, dan phycoxanthin yang terletak di dalam kloroplas. Ciri selanjutnya, bentuk kloroplas berbeda-beda. Ada yang seperti mangkok, seperti sabuk, cakram, jala, dan spiral. Selanjutnya, habitat alga atau ganggang hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada yang di air tawar maupun air yang laut dan di tempat yang lembab. Selanjutnya, cara reproduksi dari alga. Ada yang secara vegetatif atau tak kawin atau aseksual, yaitu dengan cara seperti pada gambar. Ini adalah cara membelah diri, di mana 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Kemudian vegetatif yang lain secara fragmentasi, yaitu pemotongan fragmen-fragmen. Di sini contohnya ada ya pada Spiroglea. Kemudian ada pembentukan spora kembara. Cara reproduksi secara generatif atau seksual yaitu dengan cara pembentukan gamet. Ada yang isogami, kemudian ada yang anterogami, dan ada yang oogami. Jadi berdasarkan dari besarnya atau bentuknya spora. Ada yang sama besar isogami, kemudian ada yang besar dan kecil heterogami, kemudian ada yang oogami. Ya. Selanjutnya ada juga cara reproduksi generatif atau secara seksual, yaitu dengan cara perkawinan yang sangat sederhana yang kita sebut dengan konjugasi. Perkawinan sederhana yang belum diketahui jenis kelaminnya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dari alga atau ganggang. Kelas yang pertama adalah alga hijau atau yang kita sebut dengan chlorophyta. Pigmen dominannya adalah klorofil, zat hijau daun. Contohnya adalah chlorella. Chlorella digunakan sebagai pembuatan PST, protein sel tunggal. Selanjutnya di sini ada gambar. Contoh dari chlorophyta adalah chlorococcum. Kemudian ada gambar yaitu volvox. Ya. Selanjutnya chlorophyta atau alga hijau ya, yang lainnya di sini ada gambar dari Spirogyra. Contoh dari chlorophyta yang lain ya, yaitu ada Oedogonium. Kemudian spesies lain untuk chlorophyta itu ada ulva yang digunakan sebagai sayuran. Kelas yang kedua adalah alga keemasan yang kita sebut dengan chrysophyta. Pigmen dominan itu adalah karoten, karat emas ya. Jadi pigmen dominannya adalah karoten. Contoh dari chrysophyta adalah navicula yang membentuk tanah diatom untuk bahan
bahan dinamit ya, penggosok ya, dinamit dan pembuatan saringan. Itu fungsi dari Navicula. Kemudian ini ada gambar spesies dari Vaucheria. Ya, alga kemasan yang lain di sini juga ada gambar dari Ochromonas. Selanjutnya, kelas yang ketiga adalah alga coklat yang kita sebut dengan Phaeophyta. Pigmen dominan pada alga coklat Phaeophyta adalah Phycocyanthin. Nah, contoh dari Phaeophyta yang terkenal yaitu Sargassum yang menghasilkan asam alginat untuk pembuatan plastik, kosmetik, tekstil, es krim, dan obat-obatan. Selanjutnya di sini ada gambar dari spesies Laminaria yang digunakan sebagai sayuran atau sup dan penghasil iodio. Kelas yang keempat adalah alga merah yang kita sebut dengan Rhodophyta. Pigmen dominan pada alga merah adalah phycoerythrin. Kalian ingat ya, sel darah merah eritrosit, jadi erit itu merah, phycoerythrin. Contohnya adalah Eucheuma spinosum. Kemudian ada genus dari Gelidium, kemudian ada genus dari Gracilaria, kemudian ada genus dari ini ada 3 ya, Eucheuma, Gelidium, dan Gracilaria ini sebagai penghasil dari agar-agar atau yang kita sebut sebagai rumput laut. Kemudian yang kelima adalah kelas Pyrophyta, alga api atau Dinoflagellata. Alga uniseluler bersel satu yang menyebabkan laut bercahaya pada malam hari. Nah ini ya, lautnya sangat indah pada malam hari. Nah ini adalah spesiesnya. Spesiesnya ini adalah Karenia brevis. Ya, ada spesies Karenia brevis, kemudian ada spesies Noctiluca. Oke, demikian tadi materi tentang Protista mirip tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas Protista mirip jamur. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.